Halo, saya Hisham. Saya akan menjelaskan sistem algoritma paralel menggunakan topologi Hypercube Network. Berikut ini adalah cara kerja dari Hypercube Network. Di sebelah kiri disediakan sejumlah data yang harus diproses. Dan di sebelah kanan sejumlah prosesor yang telah digabungkan menggunakan Hypercube Network. Disediakan 18 buah data dari P0 sampai P17 yang harus diproses menggunakan 16 buah prosesor dari P0 sampai P15. Langkah pertama adalah memasukkan data-data ke dalam prosesor. Caranya, masukkan data P0 ke prosesor P0 dan data P1 ke prosesor P1 dan lakukan terus hingga mencapai data P15 yang dimasukkan ke prosesor P15. Namun, terdapat 18 buah data dan hanya ada 16 buah prosesor. Maka, apa yang harus dilakukan pada data P16 dan data P17? Solusinya adalah masukkan data P16 dan data P17 ke prosesor P0 dan prosesor P1. Sehingga data di prosesor P0 dijumlahkan dengan data P16 dan data pada prosesor P1 dijumlahkan dengan data P17. Setelah semua prosesor diisi oleh data, sekarang dapat dimulai pengolahan data. Caranya adalah dengan menjumlahkan data dari satu prosesor ke prosesor yang lain. Uniknya Hypercube Network, setiap prosesor memiliki pola jaringan tertentu yang menghubungkan dengan prosesor yang lain. Sehingga ketika terjadi pengolahan data, alur data haruslah sama. Pada gambar ditunjukkan dengan panah merah, semua data alurnya mulai dari prosesor di kanan ke prosesor yang di kiri. Contohnya adalah P14 ke P6, P11 ke P3, P12 ke P4, atau P9 ke P1. Hasil dari pemrosesan sebelumnya dapat dilihat pada prosesor-prosesor yang memiliki data-data baru. Prosesor tersebut adalah P0, P1, P5, P4, P2, P3, P7, dan P6. Langkah berikutnya adalah kembali melakukan pemrosesan. Dapat dilihat pada gambar yang ditunjukkan dengan panah merah, polanya kali ini adalah ke miring bawah, yaitu dari P6 ke P2, dari P7 ke P3, dari P5 ke P1, dan dari P4 ke P0. Hasil dari pemrosesan sebelumnya telah memberikan data-data baru kepada prosesor, pada prosesor P0, P1, P2, dan P3. Langkah berikutnya adalah kembali melakukan pengolahan. Pada gambar dapat dilihat dengan panah merah, kali ini pola yang diambil adalah menurun. Dari prosesor di atas ke prosesor di bawah, yaitu dari P3 ke P1 dan dari P2 ke P0. Kini hanya tersisa dua data, yaitu pada P0 dan P1. Kembali lanjutkan pengolahan data. Dapat dilihat pada gambar dengan panah merah, data kali ini diproses dari kanan ke kiri, dari P1 ke P0. Hasil dari pengolahan data tersebut akan menghasilkan sebuah data baru. Data bernilai 25 yang disimpan di prosesor P0. Data ini adalah data yang dicari oleh komputer. Sekian dari cara kerja Hypercube Network. Contoh dari Hypercube Network adalah pada mesin yang menggunakan metode arsitektur MIMD, Multiple Instruction Multiple Data, yaitu sebuah metode yang dapat mengerjakan sejumlah instruksi dengan sejumlah data.